Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarana bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anil tafarruqi wa tanazu'. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tunjina min adzabillah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatu syukri alhamdulillah fi kulli waqtin wa fi kulli hal. Senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pastilah kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita berdoa, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita, keluarga kita, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia, agar Allah senantiasa memberkahi dan melindungi. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Sidang Jumat rahimakumullah, betapa beratnya di hari kiamat kelak, karena kita harus menjawab pertanyaan dalam lafaz hadis yang sangat populer. Sering kita menyimak hadis tersebut. La tazul qadama abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'ala wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablahu. Nanti dari kiamat kaki seorang hamba tidak bisa bergeser atau tidak bisa melangkah kecuali harus menjawab terlebih dahulu 4 pertanyaan krusial. Yaitu yang pertama, umurnya untuk apa dihabiskan? Apakah untuk ketaatan atau justru sebaliknya? Karena hidup di dunia ini hanya ada 2 rumus. Rumusnya adalah seorang taat atau maksiat, artinya dia beramal soleh atau dia beramal salah saja. Maka umur tidak boleh disia-siakan. Yang sangat mengerikan, menakutkan adalah ketika seseorang sedang bermaksiat, nyawanya dicabut. Maka ingatlah selalu pesan Al-Quran bicara tentang umur. Wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Quran surat 31, surat Luqman ayat terakhir, yaitu ayat di nomor 34. Maka umur kita sesungguhnya adalah untuk menghambakan diri kepada Allah, beribadah kepada Allah semata.
dan ayatnya kita sangat paham, hafal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku saja. Menutup pesan yang pertama ini adalah kita bermohon kepada Allah, semoga umur yang Allah anugerahkan kepada kita umur yang penuh berkah, umur panjang, banyak amal kebaikan. Sebagaimana yang Rasul katakan, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya, banyak pula amal kebaikannya. Semoga kita semua termasuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Yang kedua, apakah ilmunya diamalkan? Tentu ilmu yang bermanfaat, khususnya ilmu syar'i. Ilmu yang dimiliki bukan untuk kita berdebat menjatuhkan lawan bicara, tapi ilmu yang kita miliki menyambungkan silaturahmi yang terputus. Bukankah yang paling utama adalah kita mengamalkan tuntunan yang telah kita ketahui? Karena jika tidak, maka ancamannya sangat berat. Perhatikan Quran surat As-Saff, surat yang ke-61 ayat 2 dan 3. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan tapi engkau tidak mengamalkan? Murka Allah sangat besar. Engkau hanya berucap, engkau berkata, tapi engkau tidak melakukannya. Kita berlepas diri, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ilmu yang sudah kita pahami dengan baik dan benar dimudahkan pula kita mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Kemudian yang ketiga, ada dua pertanyaan yang sangat berat, yaitu harta dari mana diperoleh dan untuk apa dinafkahkan. Kita menyempurnakan ikhtiar menjemput nafkah dengan cara yang baik dan benar, kita raih rezeki yang halalan thayyiban. Bukankah Allah sudah berikan surat cintanya kepada kita akan pentingnya kita makan yang halal saja? Pertama, Quran surat Al-Baqarah, surat yang kedua di ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu yang ada di muka bumi ini yang baik, halalan thayyiban, dan jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan adalah musuhmu yang nyata. Ayat ini secara universal berlaku untuk siapapun. Maka kalau ingin meraih negeri baldah thayyibah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, hendaklah ini ditegakkan, yaitu yang dimakan adalah harta yang halal, terbebas dari segala macam bentuk intrik, korupsi, manipulasi dan seterusnya. Adapun untuk orang beriman, ayatnya sangat spesifik. Quran surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Wahai orang-orang beriman, makanlah olehmu yang halal, yang baik saja, dan bersyukurlah kepada Allah jika kalian betul-betul menyembahnya. Maka berhati-hatilah dengan wasiat Rasulullah SAW tentang harta. Inna likulli umatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Sesungguhnya setiap umat itu ada cobaannya, ada ujiannya, dan ujian pada umatku adalah harta. Al-Quran juga memberikan warning kepada kita. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya di dalam hartamu dan anak-anakmu merupakan cobaan. Di sisi Allah lah ganjaran yang besar. Quran surat 64 surat At-Taghabun di ayat nomor 15. Jadi bukan sekedar kita raih yang halal saja, tapi bagaimanakah kita mengelola harta tersebut kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah yang paling bahagia yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dibandingkan tangan yang di bawah. Semoga Allah memudahkan langkah ikhtiar kita, diberikan kita kecukupan harta agar kita bisa berbagi kebahagiaan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, badannya yang sehat dan kuat untuk apa dipergunakan.
Sidang jemaah rahimakumullah, berbahagialah kita saat sehat, badan kita gunakan untuk ibadah. Maka ketika kita sakit pun kita tetap mendapatkan pahalanya. Karena itu amalannya sudah kita istiqomahkan, kita lakukan saat kita sehat. Padahal pada waktunya kita akan mengalami hal yang tidak menyenangkan, sunatullah, yaitu sakit yang kita derita. Sebagaimana episode dalam kehidupan, lahir, muda, tubuh berkembang dewasa, tua, dan akhirnya tiada, berpulang ke rahmatullah. Maka selagi sehat, mari kita manfaatkan untuk ibadah yang maksimal. Qiyamul lail, thalabul ilmi, silaturahmi, dan banyak amalan-amalan lain yang dikaitkan dengan nilai-nilai sosial. Dan itu merupakan fisik kita. Saat kita sakit, kita akan dapat surat cinta Rasulullah SAW. Perhatikan hadis Bukhari Muslim berikut ini. Ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarahu biha min khotoyahu. Tidaklah satu musibah yang ditimpakan pada diri setiap muslim, penderitaan, kesedihan, sakit, gangguan, gundah hati, bahkan sekalipun duri yang menusuknya, kecuali menjadi penghapus dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahannya. Semoga Allah anugerahkan kita fisik yang prima, sehat kita untuk beribadah kepada Allah SWT, sehingga saat kita sakit pun kita tetap mendapatkan pahalanya, insyaallah. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita orang beriman agar bertakwa kepada Allah dan senantiasa bersama dengan orang-orang yang benar. Ini pesan moral untuk kita. Hendaklah kita memiliki sahabat, teman-teman yang benar, teman-teman yang soleh, agar kelak kita bisa sehidup sesurga. Perhatikan surat cinta Allah, Quran surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 di ayat 23-24. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Salamun 'alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang soleh adalah mereka. Kita bermohon pada Allah, orang tua kita, nenek moyang kita, amin, adalah mereka pasangan hidup. Semoga itu kita dan istri kita, amin. Semoga itu adalah anak keturunan kita. Di setiap pintu surga malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa, kalimat cinta. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahannya, nikmat yang tak bertepi. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kelak kita semua dengan keluarga kita, saudara kita orang beriman, termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un mujibu da'wat wa yaqdiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghitsu nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau yang menjadikan mudah semua urusan kami. Ya Allah, mudahkan kami untuk thalabul ilmi. Jadikan kami ahli ilmu, ahli ibadah, ahli syukur, ahli sabar, ahli taat, ahli silaturahmi, ahli kebaikan sepanjang hayat kami. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.